Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi. Saya dari Fakultas Ekonomi Kampus Universitas Muhammadiyah Sorong. Dan ada beberapa hal yang ingin saya paparkan, yaitu pengertian rekrutmen dan tujuan. Rekrutmen adalah proses mencari dan menyeleksi calon karyawan untuk mengisi posisi atau jabatan tertentu. Dan tujuannya rekrutmen yaitu agar perusahaan dapat memiliki tenaga kerja yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan beban kerja yang ada maupun kebutuhan lain, supaya tujuan tersebut dapat dicapai dengan cepat. Ada beberapa pengertian rekrutmen menurut para ahli, yaitu Mardianto. Rekrutmen adalah proses untuk mendapatkan calon tenaga kerja yang memiliki kemampuan sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan sesuai organisasi atau perusahaan. Dan yang nomor 2 yaitu Rifai. Rekrutmen adalah proses untuk mendapatkan sejumlah sumber daya manusia yang berkualitas untuk menduduki suatu jabatan atau pekerjaan dalam suatu perusahaan. Dan yang ketiga, Nurmansyah. Rekrutmen adalah proses mendapatkan tenaga kerja baru untuk mengisi lowongan jabatan yang ada di suatu perusahaan. Dan yang keempat yaitu Sukermron. Rekrutmen adalah proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi atau jabatan yang kosong pada suatu perusahaan atau organisasi. Perekrutan ini akan memikat calon tenaga kerja yang kompeten untuk melamar pekerjaan tersebut. Mungkin itu beberapa pendapat yang saya paparkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan membahas materi yang berjudul pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, pengertian pelatihan dan pengembangan SDM. Pelatihan dan pengembangan SDM dalam sebuah organisasi merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan kerja karyawan sehingga menghasilkan produk dan layanan dengan kualitas setinggi mungkin dengan target yang telah direncanakan. Menurut Matis dan Al 2010, pelatihan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang spesifik kepada karyawan serta dapat digunakan dalam pekerjaan mereka saat itu juga. Karyawan diharapkan mampu meningkatkan kemampuannya pada suatu pekerjaan tertentu. Pengembangan SDM dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi dalam waktu tertentu, meningkatkan keterampilan dan keahlian sumber daya manusia dalam entitas organisasi tersebut dan meningkatkan produktivitas organisasi secara menyeluruh. Dan di sini ada strategi pelatihan dan pengembangan SDM, di mana dalam divisi SDM mengajarkan mengenai loyalitas dalam bekerja dan penerapan strategi pengembangan sumber daya manusia. Ini pada dasarnya hanya memberikan sebuah pendidikan dan pengembangan keterampilan. Berikut ini yang membahas mengenal paparan strategi pengembangan SDM. Yang pertama, memberikan penghargaan kepada karyawan. Kedua, mengadakan program pelatihan. Dan yang ketiga, memberikan kesempatan untuk menuangkan ide. Ya, dan di sini ada proses dan model-model atau metode pelatihan dan pengembangan SDM. Proses aktivitas pelatihan pernah dilaksanakan oleh suatu industri sehabis terjalin penerima karyawan, karena pelatihan hanya diberikan pada karyawan dari industri yang bersangkutan dengan pelatihan. Ada kalanya diberikan sehabis karyawan tersebut ditempatkan atau ditugaskan cocok dengan tiap-tiap di bidangnya. Menurut Parker 1976, mengembangkan model latihan dinamai model 7 langkah. Yang pertama, melaksanakan identifikasi dan analisis kebutuhan latihan. 2. Merumuskan dan mengembangkan tujuan latihan. 3. Merancang kurikulum pendekatan evaluasi latihan. 4. Memilih dan mengembangkan metode latihan. 5. Menentukan pendekatan evaluasi latihan. 6. Melaksanakan program penelitian. 7. Melakukan pengukuran hasil latihan. Dan di sini ada pengembangan individu dalam organisasi atau Continuing Professional Program. Menurut Marchington dan Wilkinson 2005, bahwa Continuing Professional Program CPD adalah upaya pembaruan dan peningkatan kompetensi profesional yang dilakukan secara sadar oleh karyawan sepanjang masa kerjanya. Peningkatan kompetensi ini dapat dilakukan baik dalam bentuk formal maupun informal. Pencapaian CPD harus melibatkan pendekatan struktur untuk belajar yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis.
CPD penting untuk yang pertama, meningkatkan kompetensi profesional anggota baik keuntungan sendiri, klien, pengusaha, dan masyarakat umum. 2. Mempertahankan kompetensi anggota secara profesional. 3. Memenuhi peraturan yang berlaku di bidang profesi profesional. Yang keempat, memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk bidang bisnis lainnya. 5. Memperoleh keterampilan yang dibutuhkan untuk promosi, seperti keahlian manajemen. 6. Meningkatkan perkembangan keahlian dan pengetahuan anggota serta kemajuan teknologi di bidangnya. Dan kita masuk di sini evaluasi program pelatihan dan pengembangan. Proses evaluasi dari suatu pelatihan merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari siklus hidup kegiatan pengembangan sumber daya manusia. Evaluasi merupakan tahapan yang wajib dilaksanakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi suatu pelatihan. Evaluasi pelatihan adalah usaha mengumpulkan informasi secara sistematis untuk mengukur hasil pelatihan. Dalam evaluasi program pelatihan dan pengembangan SDM ada 3 istilah yang sering digunakan, yaitu yang pertama pengulur, yang kedua penilaian, yang ketiga evaluasi. Lanjut, langkah-langkah evaluasi program pelatihan. Langkah-langkah evaluasi program pelatihan secara sistematis itu ada 4. Pertama, penyusunan desain evaluasi. 2. Penyumbangan instrumen pengumpulan data. 3. Pengumpulan data, menafsirkan dan membuat judgement. 4. Menyusun laporan evaluasi. Dan di sini ada evaluator program pelatihan, yang dimana keberhasilan kegiatan evaluasi program akan sangat ditentukan oleh siapa yang melakukan evaluasi atau evaluator. Berikut ini hal-hal yang berkaitan dengan evaluator program pelatihan. Yang pertama, alternatif penentuan evaluator. 2. Pertimbangan dalam penentuan. 3. Kompetensi evaluator. Di sini kesimpulannya, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi perusahaan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan kerja karyawan sehingga menghasilkan produk dan layanan dengan kualitas yang baik setinggi mungkin dengan target yang telah direncanakan. Bangun Wilson 2012, keselamatan kerja adalah perlindungan atas keamanan kerja yang dialami pekerja baik fisik maupun mental dalam lingkungan pekerjaan. B. Tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja. 1. Membuat karyawan merasa nyaman. 2. Memperlancar proses kerja. 3. Agar karyawan berhati-hati dalam bekerja. 4. Mematuhi aturan rambu-rambu kerja. 5. Tidak mengganggu proses kerja. 6. Menaikkan biaya. 7. Menghindari kecelakaan kerja. 8. Menghindari tuntutan pihak-pihak tertentu. C. Risiko yang dihadapi setiap profesi pasti memiliki risiko dalam pekerjaannya, khususnya bagi pekerja industri yang memiliki risiko dan tingkat bahaya yang lebih tinggi dikarenakan selalu berkutat dengan peralatan berat, bahan-bahan kimia berbahaya atau lain sebagainya. Pemicu terjadinya kecelakaan kerja dibagi menjadi 4 dengan presentase masing-masing, yakni kecelakaan akibat jenis pekerjaan yang tidak aman, kondisi lapangan kerja, dan kecelakaan di luar kuasa manusia. 1. Bahaya jenis kimia. 2. Bahaya jenis fisika. 3. Bahaya jenis proyek atau pekerja. 4. Bahaya jenis aspek manusia. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan kerja. 1. Kelengkapan peralatan kerja. 2. Kualitas peralatan kerja. 3. Kedisiplinan kerja. 4. Pengawasan. 5. Umur alat kerja. Larangan dan kewajiban untuk bekerja. Adapun kewajiban untuk bekerja sebagai berikut: wajib menjaga penampilan, wajib memberi salam dengan senyum kepada semua tamu atau teman kerja, wajib menjaga nama baik perusahaan, wajib menjaga rahasia perusahaan, wajib menjaga kepribadian teman-teman kerja, wajib menaati peraturan perusahaan, wajib menjaga inventaris perusahaan. Adapun larangan untuk bekerja sebagai berikut: dilarang makan pada saat jam kerja kecuali waktu istirahat, dilarang bermain HP, dilarang berkaraoke pada saat jam operasional tanpa izin manajer operasional, dilarang memakai fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi, dilarang melecehkan teman kerja atau tamu, dilarang meninggalkan kerja tanpa izin manajer operasional, dilarang membawa HP pada saat jam operasional. F. Cara mengurangi kecelakaan kerja. 1. Membuat aturan tentang keselamatan. 2. Buatkan rambu-rambu yang mudah dibaca. 3. Sediakan alat pengaman kerja. 4. Selalu melakukan pemeliharaan alat secara terus-menerus. 5. Melakukan pengawasan serta ketat memberikan sanksi bagi yang melanggar. Ini saya akan menjelaskan pertama-tama tentang peran perencanaan. Apa itu peran perencanaan? Peran perencanaan merupakan keefektifan para pekerja tetapi juga sebagai sarana bagi sebuah organisasi atau perusahaan untuk dapat menampilkan performa terbaiknya. Salah satu tujuan utama perencanaan sumber daya manusia adalah memfasilitasi keefektifan organisasi perusahaan yang harus diintegrasikan dengan tujuan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang organisasi atau perusahaan. Kedua, sini saya akan menjelaskan juga apa itu pengertian perencanaan SDM.
Pengertian perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning atau HRP adalah proses peramalan sistematis yang menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia sebuah perusahaan dengan rencana strategisnya untuk memastikan bahwa tenaga kerja memadai, kompeten, berkualitas, mencapai tujuan dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Keempat, sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sumber daya manusia menurut para ahli. Menurut ahli dari Robert L. Mathis dan John H. Jackson tahun 2001 menyatakan bahwasanya analis dan identifikasi tersedianya dan kebutuhan akan sumber daya manusia sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuan. Kedua, dari Esikula, proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaan berinteraksi dengan organisasi. Ketiga, Mondi Noe tahun 1995. Proses yang secara sistematis mengkaji keadaan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa jumlah dan kualitas dengan keterampilan yang tepat akan tersedia pada saat yang dibutuhkan. Keempat, William B. Whittier, Kate Davis. Perencanaan yang sistematis untuk meramalkan kebutuhan pegawai dan ketersediaan pada masa yang akan datang, baik jumlah maupun jenis, sehingga Departemen Sosial atau HRD dapat mencernakan pelaksanaan rekrutmen selesai, pelatihan dan aktivitas lainnya dengan baik. Dan selanjutnya kita akan mulai pendekatan perencanaan sumber daya manusia. Pendekatan yang perencanaan sumber daya manusia ini memiliki 3 bagian. Yang pertama, pendekatan mekanik atau klasik. Pandangan pendekatan menunjukkan sikap bahwa tenaga kerja harus dikelompokkan sebagai modal yang merupakan faktor produksi. Dengan hal ini diusahakan untuk memperoleh tenaga kerja yang murah, namun bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, memperoleh hasil yang besar untuk kepentingan pekerja. Kedua, pendekatan paternalisme atau paternalisme merupakan suatu konsep menganggap manajemen sebagai pelindung terhadap karyawan perusahaan supaya para pekerja tidak mencari bantuan dari pihak lain. Ketiga, pendekatan sistem sosial atau human relation. Dengan kekompetensian kegiatan manajemen sumber daya manusia, maka pimpinan perusahaan mulai mengarah pada pendekatan yang dalam pemecahan masalah selalu memperhitungkan faktor-faktor lingkungan. Itu merupakan pendekatan perencanaan sumber daya manusia. Merupakan itu seperti kita membuat suatu pendekatan terhadap karyawan atau para pekerja agar kita memberdayakan sumber daya manusia itu dengan benar. Nah, keempat, sini kita akan menjelaskan lebih dalam, yaitu manfaat perencanaan sumber daya manusia. Merupakan manfaat yang merupakan sangat penting ketika diterapkan dalam suatu perusahaan atau SDM. Pertama, mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja. Berbagai kualifikasi di kemudian hari, tim HR bisa kerja secara produktif dalam melakukan kandidat yang sesuai, meraih visi dan visi perusahaan secara lebih optimal, dapat memberikan hasil yang optimal pada perusahaan. Tujuan perencanaan SDM adalah untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerja, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Nah, kelima, kita bicara tentang tantangan perencanaan SDM, tantangan supply, tantangan etis, tantangan organisasional. Tantangan supply, makin banyak pelamar yang sesuai dengan persyaratan, memungkinkan manajemen untuk lebih bebas memilih. Tantangan etis adalah standar etika diperlukan bagi manajemen petugas melaksanakan seleksi agar didapat karyawan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tantangan organisasional, hambatan-hambatan internal organisasi seperti keterbatasan anggaran, pelaksanaan yang mumpuni, tempat atau seleksi yang representatif, persiapan yang kurang baik akan mempengaruhi kualitas seleksi.
dan akhirnya juga mempengaruhi kualitas tenaga kerja yang berhasil dijaring. Hambatan perencanaan SDM. Dalam merencanakan sumber daya manusia itu mempunyai juga hambatan yang sangat berat. Yang pertama adalah sistem kompensasi yang tidak tepat. Yang kedua, lingkungan eksternal yang tidak kompleks dan dinamis. Ketiga, kondisi persaingan semakin tajam. Keempat, keenggangan untuk mengubah tujuan. Kelima, tidak memahami organisasi yang semakin dinamis. Terjadi konflik internal organisasi antara manajemen dan buruh. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang model-model perencanaan sumber daya manusia. Pertama, kita akan menjelaskan tentang HR objektif. Kedua, organisasi planning. Ketiga, HR auditing. Keempat, HR forecasting. Kelima, action plan HR program. Penilaian kinerja merupakan metode mengevaluasi dan menghargai kinerja yang paling umum digunakan. Penilaian kinerja dilakukan untuk memberitahu karyawan apa yang diharapkan pengawas untuk membangun pemahaman yang lebih baik satu sama yang lain. Penilaian kinerja menitik beratkan pada penilaian sebagai suatu proses pengukuran sejauh mana kerja orang atau sekelompok orang dapat bermanfaat untuk mencapai tujuan yang ada. Penilaian kinerja disebut juga sebagai evaluasi karyawan, tinjauan kinerja, dan penilaian hasil. Penilaian kinerja adalah proses pengevaluasi kinerja, penyusunan rencana, pembangunan, dan pengomunikasian hasil proses tersebut kepada karyawan itu sendiri. Hal ini sejalan dengan pendapat Samsuriansah et al. 2020 yang menyatakan bahwa penilaian kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja, kegiatan yang berupa indikator input, output, hasil, manfaat, dan dampak. Penilaian kinerja performance apresial adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok dalam sebuah perusahaan untuk mengevaluasi dan mengkomunikasikan bagaimana karyawan melakukan pekerjaan dengan cara membandingkan hasil. Perencanaan dan pengembangan karir. Pengertian perencanaan karir, suatu proses yang digunakan seseorang untuk memilih tujuan karir dan jalur untuk mencapai tujuan. Tujuan yang ditetapkan sebagai suatu proses untuk menyesuaikan tujuan karir dan kemampuan individu dengan kesempatan untuk mengisinya secara teratur. Pengembangan karir, semua usaha pribadi karyawan yang ditujukan untuk melaksanakan rencana karir melalui pendidikan, pelatihan, pencarian, dan pengolahan kerja serta pengalaman kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi karir: 1. Prestasi kerja. 2. Pengenalan oleh pihak lain. 3. Kesetiaan pada organisasi. 4. Pembimbingan dan sponsor. 5. Dukungan para bawahan. 6. Kesempatan untuk bertumbuh. Tahap-tahap pengembangan karir: 1. Tahap penilaian. 2. Tahap investigasi. 3. Tahap persiapan. 4. Tahap komitmen. 5. Tahap pretest. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi yang dilakukan organisasi terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia, sehingga organisasi tersebut dapat menentukan langkah yang harus diambil guna untuk mencapai tujuannya. Menurut Maxis dan Jackson 2006, sumber daya manusia merupakan suatu rancangan berbagai sistem formal dalam perusahaan maupun organisasi yang berfungsi untuk menjaga agar penggunaan bakat dan minat manusia dapat digunakan untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan tersebut secara efektif dan efisien. Sedangkan menurut Alder 1999 menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai
pada masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya.